Selamat datang di Media Belajar IPS kelas 7 yang diasuh oleh Bapak Dr. Andes Sumarno. Jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng. Anak-anakku sekalian, materi kita hari ini adalah kehidupan masyarakat pada masa Islam. Masuknya Islam ke Indonesia. Ada beberapa pendapat tentang masuknya Islam di Indonesia. Antara lain, pendapat pertama menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Buya Hamka atau Haji Abdul Malik Karim Amrullah mengatakan bahwa Islam berasal dari tanah kelahirannya, yaitu Arab atau Mesir. Hal ini berdasarkan bukti bahwa bangsa Indonesia sejak awal telah menganut mazhab Syafi'i yang sama dengan mazhab yang dianut di Mekah. Pendapat kedua dikemukakan oleh Husin Jayadiningrat. Ia mengatakan bahwa Islam yang masuk ke Indonesia berasal dari Persia. Pendapatnya didasarkan pada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Persia dan Indonesia. Tradisi tersebut antara lain adalah perayaan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari suci kaum Syiah atas kematian Husain bin Ali, seperti yang berkembang dalam tradisi Tabot di Pariaman, Sumatera Barat dan Bengkulu. Pendapat ketiga bahwa Islam masuk ke Indonesia berasal dari Gujarat sekitar abad ke-13 Masehi. Menurut Snow Khorkronya, para penyebar Islam di Indonesia berasal dari Gujarat, India. Penentuan waktu itu berdasarkan tulisan pada batu nisan Sultan Malik Al-Saleh yang berangkat tahun 698 Hijriah atau 1297 Masehi. Mokhwete melihat ada kesamaan batu nisan Malik Al-Saleh dengan batu nisan yang ada di Cambay, Gujarat. Perhatikan peta persebaran Islam di Indonesia di bawah ini. Persebaran agama Islam di Indonesia dimulai dari perdagangan internasional melalui pelabuhan-pelabuhan besar yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian perlahan menyebar ke seluruh daerah pedalaman yang ada di Indonesia. Ada beberapa cara yang dilakukan dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Yang pertama, melalui perdagangan. Para pedagang yang tidak hanya orang-orang lokal, tetapi juga bangsa lain seperti Arab, Persia, Cina, dan India. Mereka berdagang sambil juga menyebarkan agama Islam. Para pedagang tersebut biasanya bermukim atau bertempat tinggal sementara di daerah-daerah sekitar pelabuhan. Kedua, melalui pernikahan. Para pedagang Muslim yang menetap di sekitar pelabuhan banyak yang melakukan pernikahan dengan penduduk setempat. Dari pernikahan ini terbentuklah ikatan kekerabatan yang besar antara pihak laki-laki dan keluarga pihak wanita. Contohnya dapat kita temukan dalam Babat Tanah Jawi tentang pernikahan Putri Campa dengan Raja Brawijaya dan melahirkan seorang putra yang kelak menjadi
Raja Demak bernama Raden Patah. Ketiga, melalui pendidikan. Penyebaran Islam di Nusantara dilakukan juga melalui pendidikan. Para ulama dan guru-guru agama Islam mendirikan lembaga-lembaga pendidikan Islam. Lembaga pendidikan Islam yang dikenal pada waktu itu adalah surau, dayah, dan pesantren. Keempat, melalui kesenian. Penyebaran Islam juga dilakukan melalui pertunjukan seni, seperti pertunjukan seni wayang kulit. Disebutkan dalam cerita tutur bahwa Sunan Kalijaga adalah seorang dalang yang sangat mahir dan sangat disukai rakyat. Beliau secara perlahan-lahan memasukkan unsur-unsur agama Islam dalam cerita dan pertunjukan wayang, sehingga akhirnya dapat menarik rakyat untuk masuk agama Islam. Pengaruh Islam terhadap masyarakat di Indonesia. Kesatu, dalam bidang politik. Pada masa Islam, konsep kerajaan berubah menjadi kesultanan. Dalam sistem kesultanan, nilai-nilai Islam menjadi dasar dalam pengendalian kekuasaan. 2. Dalam bidang sosial. Sistem kasta menjadi pudar karena ajaran Islam tidak menerapkan sistem kasta. Meskipun demikian, pada masa Islam masih terdapat penggolongan kelompok masyarakat. Di Jawa, misalnya, seorang ulama diberi gelar kiai, sebuah gelar yang menunjukkan ketinggian derajat pada struktur sosial di masyarakat. Dalam bidang agama, pada masa Islam, sebagian masyarakat di Indonesia menganut agama Islam. Meskipun demikian, masih terdapat masyarakat yang menganut agama Hindu, Buddha, atau menganut kepercayaan. Hingga saat ini sebagian besar masyarakat di Indonesia menganut agama Islam. Dalam bidang kebudayaan, terjadi akulturasi antara kebudayaan Islam dengan kebudayaan yang sudah ada. Hasil akulturasi tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Seni bangun. Atap tumpang. Atap tumpang merupakan atap yang bersusun semakin ke atas semakin kecil. Tingkat yang paling atas berbentuk limas. Jumlah tumpang selalu ganjil, biasanya 3 sampai 5 tingkat. 2. Menara. Menara merupakan bagian bangunan masjid yang berfungsi untuk mengumandangkan azan ketika waktu sholat telah tiba. Pada Masjid Kudus, bentuk menara mirip sekali dengan bentuk bangunan Candi Jawa Timur yang telah diubah dan disesuaikan penggunaannya dan diberi atap tumpang. 3. Makam. Di Indonesia banyak ditemukan makam yang terletak di bukit atau dataran tinggi. Misalnya, makam Sunan Gunung Jati di Gunung Sembung atau kompleks pemakaman Raja-Raja Mataram di Imogiri. Makam-makam yang terletak di tempat-tempat tinggi atau di atas bukit masih menunjukkan kesinambungan tradisi yang mengandung unsur kepercayaan kepada roh nenek moyang dan merupakan bentuk perwujudan pendirian punden berundak
megalitikum. Seni ukir. Dalam perkembangan agama Islam, ada larangan dalam melukis bentuk hewan maupun manusia. Meskipun demikian, seni ukir terus berkembang dengan menggunakan ragam hias yang terdiri dari pola-pola daun-daunan, bunga-bungaan atau teratai, bukit-bukit karang, pemandangan, dan garis geometri yang distilir hingga menyerupai bentuk binatang. Mempelajari dan melestarikan budaya lokal merupakan suatu bentuk penghormatan terhadap sejarah nenek moyang. Berbakti untuk negeri.